طال المطار طال المطار ده نعم تحرك 200 المطار ألقوا أو قالوا نظرتين هي بأنه سيكون هناك طبعا القضاء على النظام. Benar-benar di ambang Perang Dunia III. Ya, tepat hari ini Rusia akhirnya turun tangan dan bantu Iran serang Israel dengan rudal-rudal mematikan. Terlihat di langit gelap rudal-rudal dari Rusia dan Iran menghantam Israel. Nampaknya serangan ini bentuk pembalasan kepada Israel usai pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, diumumkan wafat dalam serangan AS dan Israel di Teheran. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam apa yang dilakukan AS dan Israel yang mengakibatkan Ali Khamenei wafat. Menurut Putin, apa yang dilakukan oleh AS dan Israel itu tak bermoral dan langgar hukum internasional. Karena itu, ia pun akhirnya turun tangan dan bantu Iran membombardir Israel. Berikut adalah aksi pembalasan Iran dan Rusia kepada Israel. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажу, достигнуто на этом переговоре. Perang Iran versus Amerika Serikat Israel akhirnya pecah. Ironisnya, serangan ke Teheran itu turut menyeret 7 negara Timur Tengah lainnya. Ya, perang resmi pecah setelah Israel menggempur Teheran. Ledakan terdengar di seluruh penjuru kota disertai asap hitam yang membubung. Berdasarkan laporan media Al Jazeera, serangan AS dan Israel tersebut menewaskan sedikitnya 40 orang. Sementara kantor berita Iran, IRNA, menyebut rudal menghantam sekolah khusus perempuan di Hormozgan, Iran Selatan dan menewaskan sedikitnya 40 orang. Presiden AS, Donald Trump, menyatakan serangan itu juga untuk melenyapkan ancaman nyata dari rezim Iran. Serangan itu ditujukan untuk menghancurkan rudal dan meluluhlantakkan industri persenjataan. Tidak sampai di situ, Trump juga menghasut rakyat Iran untuk mengambil alih pemerintahannya sendiri. Tak tinggal diam, Garda Revolusi Iran langsung merespons dengan melancarkan serangan balasan, rudal dan drone ke wilayah Israel serta sejumlah pangkalan AS di Timur Tengah. Akibat serangan tersebut, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dikabarkan wafat. AS dan Israel menyerang wilayah Iran pada Sabtu 28 Februari kota Iran. Kompleks kediaman Khamenei di Teheran disebut telah dijatuhkan puluhan bom. Media Iran juga melaporkan putri hingga cucu Khamenei tewas. Iran pun akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar kematian Ali Khamenei dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran itu telah terkonfirmasi wafat. Pemimpin tertinggi Iran telah mencapai syahid, demikian dilaporkan oleh stasiun penyiaran negara IRIB. Dilansir Al Jazeera, kantor berita Tasnim dan Fars juga telah mengkonfirmasi kematian Ali Khamenei akibat serangan Israel dan AS di Iran. Inna lillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kantor berita Fars melaporkan pemerintah Iran mengumumkan 40 hari berkabung nasional menyusul wafatnya Khamenei. Pemerintah juga mengumumkan 7 hari libur nasional. Kematian Khamenei menjadi pukulan besar bagi Republik Islam yang telah dipimpinnya sejak 1989, satu dekade setelah naik ke tampuk kekuasaan dalam revolusi teokratis yang menggulingkan monarki Iran dan mengguncang Timur Tengah. Media pemerintah Iran sebelumnya sudah mengonfirmasi bahwa banyak keluarga Khamenei yang sudah meninggal. Di antaranya termasuk anak perempuan, cucu perempuan, menantu perempuan, serta menantu laki-laki. Korps Garda Revolusi Iran menanggapi kematian Khamenei dengan mengatakan, "Kita telah kehilangan seorang pemimpin besar dan kita berduka atas kepergiannya." Pernyataan itu menambahkan bahwa kemartiran Khamenei di tangan teroris paling kejam dan algojo kemanusiaan adalah tanda legitimasi pemimpin besar ini dan penerimaan atas pengabdiannya yang tulus. Pernyataan itu menambahkan bahwa tangan pembalasan bangsa Iran tidak akan membiarkan mereka lolos.
menurut pernyataan yang dimuat oleh kantor berita Fars dikutip dari Al Jazeera. Dan wafatnya Ali Khamenei akhirnya sampai ke telinga Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dan Putin pun mengecam apa yang dilakukan oleh Amerika dan Israel kepada pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ia menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap moralitas dan hukum. Rusia adalah sekutu dekat Iran. Teheran selama ini telah mendukung perang Rusia di Ukraina. Mengutip AFP, Kremlin menerbitkan surat yang dikirim Putin kepada rekan sejawatnya dari Iran, Masoud Pezeshkian. Ia menyampaikan belasungkawa terdalam atas pembunuhan Khamenei. Ia mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan pelanggaran sinis terhadap semua norma moralitas manusia dan hukum internasional. Putin mengatakan Khamenei akan dikenang sebagai negarawan luar biasa yang memberikan kontribusi pribadi yang sangat besar bagi pengembangan hubungan persahabatan Rusia-Iran. Ia pun meminta Pezeshkian untuk menyampaikan simpati dan dukungan tulus dirinya kepada keluarga dan orang-orang terkasih Khamenei. Dukungan Putin juga diberikan kepada pemerintah dan kepada seluruh rakyat Iran. Sabtu, Rusia mengutuk serangan terhadap Iran sebagai petualangan berbahaya yang dapat memicu bencana di kawasan tersebut. Pada hari yang sama, diplomat utama Moskow Sergei Lavrov berbicara melalui telepon dengan mitranya dari Iran, Abbas Araghchi, dengan Kementerian Rusia menekankan bahwa panggilan tersebut dilakukan atas inisiatif pihak Iran. Pada tahun 2025, Rusia dan Iran menandatangani perjanjian kemitraan strategis yang bertujuan untuk memperkuat hubungan. Ini termasuk dalam hal militer. Mohon terima duka cita saya terkait meninggalnya pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Sayyid Ali Khamenei bersama anggota keluarganya, yang dilakukan dalam pelanggaran yang merendahkan setiap norma moralitas manusia dan hukum internasional. Saya meminta Anda meneruskan simpati dan dukungan saya yang tulus kepada keluarga dan orang terdekat pemimpin tertinggi, serta pemerintah dan seluruh masyarakat Iran, kata Putin dikutip TASS. Dan lama dari pernyataan tersebut, Rusia akhirnya ikut turun tangan dan membantu Iran melakukan serangan terhadap Israel. Rudal dan drone pun diluncurkan ke sejumlah target strategis, termasuk wilayah Yerusalem dan pangkalan laut Israel. Serangkaian ledakan terdengar di berbagai titik, menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah. Para jurnalis kantor berita AFP melaporkan dentuman keras menggema di Yerusalem, wilayah tengah Israel, hingga Ramallah di tepi barat yang diduduki pasukan Tel Aviv. Di Tel Aviv, satu ledakan besar juga terdengar tak lama setelah sirene serangan udara meraung-raung di sejumlah kota, memaksa warga bergegas mencari perlindungan. Akibat konflik ini, akhirnya berdampak pada pembatalan penerbangan global. Setidaknya ada 2.600 penerbangan di kawasan konflik terpaksa dibatalkan setelah bandara di Doha, Dubai, Abu Dhabi, hingga Tel Aviv ditutup sementara. Selain itu, menurut laporan Euronews menyebut sebanyak 1.900 penerbangan global mengalami penundaan. Di Indonesia, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengimbau maskapai yang melayani penerbangan internasional menuju maupun melintasi kawasan Timur Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah dinamika keamanan kawasan tersebut. Maskapai penerbangan asing dilaporkan telah membatalkan penerbangan serta tidak mengoperasikan penerbangan dari dan menuju semua kota di Timur Tengah sejak eskalasi konflik Iran-Israel. Adapun maskapai yang telah membatalkan atau tidak mengoperasionalkan penerbangan antara lain Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates, Ethiopian Airlines, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Indigo Airlines, Sri Lanka Airlines, China Southern Airlines, Singapore Airlines, dan Scoot. Jika melihat konflik ini, rasanya kita sudah di ambang Perang Dunia III ya sobat.